Prastana Murniati Kalaya Nganggo mas kawin perhiasan emas 5 gram bayar. Terima kasih nikah kabul yang dimiliki Muhammad. Kalian yang mas kawin silakan dibayar pangkat. Wahai anakku, sekarang engkau telah menjadi seorang suami dari seorang anak gadis yang sebelumnya engkau adalah orang asing baginya. Tiba-tiba engkau datang melamarnya, maka engkau menjadi laki-laki asing pertama baginya. Ketahuilah bahwa istrimu bukan milikmu, tapi kita semua adalah milik Allah Ta'ala. Istrimu adalah titipan darinya, maka jangan beratkan hatinya, jangan bebani dia dengan hal-hal yang akan menjauhkan dirinya dari Rabb-nya. Engkau itu menikah dengan syariat agama, maka kewajibannya adalah untuk memelihara, menjaga, dan membahagiakannya. Maka orang tuanya telah menitipkannya kepadamu. Jagalah kehormatan istrimu itu. Jika engkau tidak berkenan atas kekurangannya, wajar, karena setiap diri pasti memiliki kekurangan. Tapi tolong, ingatkanlah dia dengan cara yang baik. Jangan sakiti istrimu. Sekali lagi, jangan sakiti istrimu. Karena sebaik-baik suami adalah yang paling baik untuk keluarganya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Maka jadilah orang yang terbaik untuk keluargamu. Wahai anakku, ingatlah, jadilah orang yang terbaik untuk keluarga. Terbaik di dunia dan juga terbaik di akhirat. Menjadi yang terbaik di keluarga bukan memberinya dengan kemewahan, bukan dengan memberinya kebebasan, bukan dengan memberinya dengan harta dan kekayaan. Menjadi yang terbaik bagi keluarga adalah dengan membukakan bagi keluarga kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ridha Allah Ta'ala, sehingga rumah tangga dan keluarga menjadi pujian di hadapan Allah Ta'ala. Menjadi yang terbaik dalam keluarga adalah dengan membimbingnya dalam ketaatan. Menjadi yang terbaik dalam keluarga adalah memenuhinya dengan syukur dan sabar. Mensyukuri apapun yang telah Allah berikan, besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, semuanya adalah nikmat yang kita wajib untuk mensyukurinya. Membawa keluarga senantiasa dalam naungan Allah Ta'ala, pasti akan banyak godaan, akan banyak rintangan dalam menghadapi rumah tangga ini, terutama untuk menghadapi kehidupan. Wahai anakku, yang kau lihat hari ini, para tamu tertawa bahagia, saudara-saudaramu semua bergelak tawa, semuanya dalam kebahagiaan. Tapi engkau sebaiknya mengetahui bahwa masing-masing tentu memiliki berbagai masalah dalam kehidupan. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaan. Berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Maka jadilah orang yang terbaik dalam keluarga, yaitu ketika menghadapi semua cobaan itu tanpa bergeser sedikit pun dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi ujian ekonomi begitu melanda, bisa jadi pekerjaan yang diuji, bisa jadi kesehatan yang diuji. Tapi tampillah engkau betul-betul berdiri tegak menghadapi apapun keadaan dengan berteriak lantang, aku akan hadapi semua cobaan ini,
tanpa sedikit pun bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Hadapi itu semua dengan bertawakal kepada Allah, dengan berharap petunjuknya. Karena setiap masalah pasti solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menetapkan hal itu. Berbekallah dengan ketakwaan. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tidak ada yang bisa dipegang dari harta dan kekayaan. Tidak ada yang bisa dipegang dari jabatan dan kedudukan. Seandainya engkau berpegang pada makhluk, maka yang ada adalah kekecewaan. Yang ada adalah putusnya harapan. Karena mereka semua pun bergantung kepada Allah Ta'ala, yang maha kuasa, yang maha sendiri, yang maha mandiri, yang maha menyelesaikan masalah, yang maha mengetahui segala solusi, yang memberikan jalan dengan caranya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Kokohkanlah kaki di atas ketakwaan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berpegang pada dirinya. Allah tidak pernah melepaskan tangan-tangan yang bergantung kepadanya. Allah tidak pernah mengabaikan orang-orang yang menyebut namanya. Maka dalam setiap permasalahan, dekatilah pintu Allah. Ketuklah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah membuka diri. Jangankan di siang hari, di tengah gelapnya malam, Allah senantiasa bertanya, adakah yang memohon kepadanya? Adakah yang meminta pertolongan kepadanya? Maka akrabilah Allah di setiap saat dan keadaan. Dekatilah Allah dalam setiap kondisi dan situasi. Di situ engkau akan menemukan, wahai anak, yang namanya ketentraman. Disitulah rahasianya ketenangan hidup. Itulah yang dicari oleh para raja. Itulah yang diburu oleh para penguasa. Namun mereka telah salah dalam menempuh jalan dan cara. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan ada pada tahta dan kuasa. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman ada pada harta dan kekayaan. Jangan tertipu dan jangan terkecoh dengan semua itu, wahai anak. Itu hanya tipuan setan. Itu hanya fata morgana. Tidak betul, tidak benar. Karena yang sesungguhnya, orang-orang yang pernah mendapatkan ketentraman dahulu, mendapatkan ketenangan hidupnya, mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, bukanlah para pemilik harta, bukan pula para pemilik kuasa. Lihatlah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Bagaimana rumah tangga mereka? Bagaimana keluarga dan anak istri mereka? Bukan pemilik kekayaan, bukan pemilik harta dan kemewahan, tapi mereka adalah orang-orang yang kaya raya dengan ketawakalan dan ketakwaan. Mereka adalah konglomerat kebaikan. Orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang mereka begitu dekat. Namanya didengar, keluhannya didengar, omongannya didengar, doa-doanya didengar oleh Allah Ta'ala. Itulah yang harus engkau capai, wahai anak. Membawa keluarga menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu ingin kaya, dekatilah yang maha kaya. Kalau kamu ingin selamat, dekatilah yang maha penyelamat. Kalau kamu ingin sehat, dekatilah maha pemberi kesehatan. Kalau kamu ingin tentram, dekatilah zat pemberi ketentraman. Dialah Allah. Dialah Allah. Maka ketika engkau keluar dari majelis ini, dari resepsi walimah yang begitu menyenangkan dan membahagiakan ini, busungkanlah dada untuk menerima ujian dan cobaan dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkanlah, ya Rabb, bimbing aku, tuntun aku, temani aku
Selalu Engkau bersamaku, wahai Allah, dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan ini. Pasti dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama kamu tidak menyia-nyiakan Allah. Allah tidak akan melupakanmu selama kamu tidak melupakan Allah. Allah akan peduli kepadamu selama kamu peduli kepada Allah. Maka bawalah keluargamu dalam ketaatan, apapun kondisinya. Pandanglah istri sebagai partner, teman yang akan membawamu bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun istri dengan begitu banyak kelemahannya, sadarilah dia adalah penyempurna kekuranganmu. Apa yang kau tidak miliki bisa jadi istrimu memilikinya. Apa yang ada kurang pada dirimu bisa jadi istrimu yang melengkapinya. Berpasangan bertakwa kepada Allah, itulah yang dikehendaki. Allah ingin setiap pasangan membawa pasangannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapanmu nanti akan banyak sekali lika-liku kehidupan. Dulu engkau sendiri menghadapinya. Sekarang kau berdua dengan istrimu. Jangan anggap dia orang lain, karena engkau telah mengambil istrimu sebagai amanah dari Allah. Kalau engkau harus melaporkannya kepada Allah, bagaimana engkau menunaikan amanah itu darinya? Apakah engkau mengabaikannya sehingga wajah istrimu lebih tua dari usianya? Apakah engkau menyakitinya sehingga karena taatnya kepadamu ia tidak sanggup untuk mengadukannya kepada siapapun? Apakah engkau tidak mempedulikannya sehingga ia hanya sanggup meneteskan air mata menangis di balik kerudungnya? Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Bahagiakan istri dalam ketaatan. Jangan kita membawa istri kita dalam kebahagiaan yang semu tanpa membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki. Apapun yang terjadi, usahakan menjadi ladang pahala bagimu. Jangan sungkan untuk tersenyum di hadapan istrimu. Apakah itu membebanimu untuk tersenyum berseri-seri di hadapan istrimu? Bukan suatu beban. Maka tersenyumlah. Rangkul, kecup pipinya, suapkan makanan ke mulut sang istri. Apakah itu berat bagimu? Atau kamu gengsi? Jangan. Justru itu adalah sumber pahala. Mengikuti apa yang telah Nabi SAW contohkan ketika beliau bergaul dengan istrinya. Bertutur kata yang baik. Jangan pernah berkata-kata kasar. Berterima kasih ketika dia menunaikan perintahmu. Meminta maaf seandainya memang kita bersalah. Jangan segan untuk meminta maaf. Pandai-pandai memasang telinga untuk mendengarkan dengan sabar apa yang dikeluhkan oleh istrimu. Dan jangan segan untuk memijitinya ketika capek. Pandanglah istrimu ketika ia tertidur lelap. Lihat betapa letihnya ia mengurus rumah tangga, mengatur semuanya demi kebahagiaan. Maka disabdakan oleh Nabi, di dalam menggauli istri itu ada sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Wajah yang berseri itu sedekah. Tersenyum di hadapan istri itu sedekah. Berjabatan tangan menggugurkan dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bawalah selalu keceriaan di dalam rumah tangga. Masuk dengan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersolawat setelah itu dan membaca Al-Ikhlas di ujungnya. Tahukah kamu, wahai anakku, bahwa itulah amalan yang membawa berbagai keberkahan, berjuta-juta keberkahan di dalam rumah tangga. Bukan sesuatu yang susah,
memberi salam, bersolawat, membaca surat Al-Ikhlas. Tapi lihat hasil. Keberkahan akan Allah beri. Dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pergaulan, dalam keamanan, semuanya Allah akan berikan. Jangan pernah terpesona dengan kehidupan, kemewahan orang lain yang tidak ada ketaatan di dalamnya. Biarkan saja. Biarkan saja. Setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Rezeki kita tidak mungkin dimakan oleh orang lain, dan rezeki orang lain tidak mungkin dimakan oleh kita. Semua sudah ada bagiannya masing-masing. Tidak perlu cemburu, tidak perlu iri, tidak perlu hasad, tidak perlu marah. Justru ketika kita menerima dan qanaah atas rezeki kita, maka kita menjadi orang yang terkaya di antara manusia. Tidak perlu harta untuk menjadi kaya. Tidak perlu kemewahan untuk menjadi kaya raya. Tapi dengan hati yang bersyukur, hati yang menerima, hati yang ridho dengan apa yang Allah tentukan bagi kita, sesungguhnya kita sudah menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Sebaliknya, apabila kita senantiasa merasa miskin, merasa cemburu, merasa hasad, iri dan dengki dengan milik orang lain, berhasad kepada milik orang lain, jauh dari mensyukuri nikmat Allah terhadap apa yang ada, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling miskin di dunia. Kita adalah orang yang paling sengsara di dunia. Jauhi dari kata hasad. Jauhi dari sifat-sifat yang akan membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Syukuri apa adanya. Karena Allah telah berjanji, siapa yang bersyukur, Allah akan lipat kali gandakan nikmatnya. Bersyukur. Bersyukur. Ajarkan ini kepada istri dan juga kepada anak-anak kita semua. Masalah ekonomi kadang-kadang memang menjadi suatu masalah yang besar dalam sebuah rumah tangga. Bahkan sebelum berumah tangga, sebelum pernikahan, kadang-kadang ekonomi dijadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda pernikahan. Maka berbahagialah orang yang dapat segera melangsungkan pernikahan, walaupun dengan sederhana, walaupun dengan apa adanya, demi menghindari perzinahan. Orang itu tercela, betul-betul tercela, yang melambat-lambatkan pernikahan hanya karena alasan belum mempunyai penghasilan yang cukup, belum ada pekerjaan, belum mapan. Padahal Rasulullah SAW tidak ingin menjadikan pernikahan sebagai masalah, penghalang bagi pernikahan. Justru Rasulullah ingin bahwa pernikahan adalah sebagai pemecah masalah, pemberi solusi dalam masalah ekonomi. Cukup sebagai mahar saja, tidak lebih daripada itu. Bukan masalah pestanya, walimahnya, atau gedungnya, undangannya, makanannya dan sebagainya. Apa adanya. Mudahkan pernikahan, maka akan tertutup pintu-pintu perzinahan. Apabila kita mempersulit pernikahan, maka akan terbuka pintu-pintu perzinahan. Wahai anakku, orang-orang terdahulu menikah dengan apa adanya. Ternyata mereka bisa hidup, beranak pinak, berjalan hingga usia tua mereka. Walaupun ekonomi mereka belum mapan, tapi kemampanan ekonomi bukan syarat dalam pernikahan. Sebab justru ada pintu-pintu rezeki yang Allah buka setelah pernikahan. Pintu-pintu rezeki itu semakin terbuka lebar setelah pernikahan. Ini adalah jaminan langsung dari Allah, supaya manusia tidak pernah mengaitkan masalah penghasilan dengan pernikahan, masalah urusan rezeki dengan pernikahan. Ekonomi itu justru akan terbuka setelah pernikahan. Bertambahnya anak, bertambahnya rezeki.
Masing-masing manusia lahir di dunia ini dengan membawa rezekinya masing-masing. Tidak mengurangi, tidak merebut, tidak mengambil dari rezeki orang lain. Dia memiliki rezekinya sendiri. Apalagi orang yang menikah dengan niat menjaga diri dari perzinahan dan kemaksiatan, Allah jamin, Allah bantu dalam urusan ekonomi, dalam urusan rezekinya. Wahai anakku, coba tanyakanlah kepada orang yang sudah berkeluarga sebagai pelajaran untuk mengambil hikmah dari apa yang telah mereka dapatkan dalam berkeluarga. Tanyakanlah bagaimanakah pengalaman selama mengarungi bahtera rumah tangga itu. Maka engkau akan menemukan beragam jawaban dari mereka. Mengapa? Karena kehidupan rumah tangga memang penuh dengan dinamika, lika-liku, dan pasang surut. Kadang engkau harus menghadapi kesusahan. Kadang engkau pun akan mendapatkan kesenangan. Kadang engkau harus menangis sedih. Kadang engkau harus berduka sangat dalam. Dan bahkan engkau bisa berbahagia tiada tara. Tidak jarang juga engkau tersenyum di hadapan pasanganmu, ataupun malah cemberut bermasam muka di hadapan pasanganmu. Berbagai keadaan, tantangan, tanggung jawab di dalam rumah tangga senantiasa menghiasi hari-harimu. Semakin lama umur pernikahanmu nanti, maka akan semakin berat dan bertambah banyak perjuangan yang harus engkau tunaikan. Baik tanggung jawab agama, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab masyarakat, dan lain sebagainya. Semua tanggung jawab itu akan ada dan akan datang dengan sendirinya, dan engkau tidak bisa menolaknya. Karena engkau hidup di dunia yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan waktunya untuk bersenang-senang, bebas, merdeka, tanpa ada satu tanggung jawab pun pada pundak kita. Wahai anakku, apabila engkau merasa kecewa karena istrimu kurang pandai memasak, tidak perlu engkau marah, tidak perlu engkau cemberut, karena ternyata istrimu adalah sangat-sangat penyayang. Apabila engkau kecewa karena istrimu tidak berpendidikan formal, tidak memiliki pendidikan yang dibanggakan, tidak usah berkecil hati, karena ternyata ia adalah penyabar. Apabila engkau kecewa karena engkau dapati istrimu ternyata kurang cantik, besarkanlah hatimu, karena ternyata istrimu cantik hatinya, indah kalbunya, dan baik hatinya. Apabila engkau kecewa karena ternyata istrimu tidak pandai berdandan, jangan pernah engkau kecewa karena itu. Karena ternyata istrimu adalah wanita subur, yang darinya engkau bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Banyak kekecewaan yang kita dapati mungkin dari pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sesungguhnya di balik semua itu lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan seorang hamba itu sempurna kecuali yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anakku, hiburlah hati ini, baik sebagai suami, sebagai istri, dengan kelebihan yang ada pada pasangan kita. Bukan kita bersedih dan kecewa terhadap kekurangan yang ada. Seandainya kekurangan itu bisa diupayakan untuk dihilangkan, diganti dengan kebaikan-kebaikan, maka upayakanlah. Dan sesungguhnya tidak akan ada yang memuaskan hati kita kecuali kebaikan-kebaikan batin,
rohani yang ada pada jiwa masing-masing apabila dipenuhi dengan agama yang sempurna, ketakwaan, keimanan, keyakinan, kesolehan, kemudian dibalut dengan akhlak yang indah, perilaku yang menawan, maka apapun kenikmatan, kelebihan zahiriyah tidak akan terasa lagi. Semuanya akan terkalahkan dengan kenikmatan batin, kesolehan batin, kesolehan hati yang terpampang, terwujudkan dengan keindahan akhlak yang sempurna. Itulah nikmat berpasangan yang sesungguhnya. Wahai anakku, kau saksikan sendiri berapa banyak suami-suami yang bagaikan dewa, kaya raya, tampan mempesona, luar biasa, diminati oleh banyak wanita, beristrikan ratu-ratu yang cantik jelita, juga penuh dengan harta. Tapi berapa lama mereka menikah? Berapa lama mereka bertahan? Bintang-bintang film, aktor-aktor dan aktris-aktris yang mereka dipuja dan dipuji, ternyata apa yang mereka banggakan dari keindahan, kecantikan dan ketampanan, kekayaan, semua tidak menjamin. Semuanya tidak menjamin keberlangsungan rumah tangga dengan bahagia. Banyak yang pupus di tengah jalan, banyak yang hancur berantakan, banyak yang tidak sesuai dengan harapan, yang berakibat kepada anak dan keturunan. Mengapa? Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan kebahagiaan itu pada harta, benda, dan kekayaan. Tidak menjamin kebahagiaan itu pada kecantikan dan ketampanan. Sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kebahagiaan rumah tangga pada ketaatan, kesolehan, keyakinan, keimanan, dan keindahan akhlak, perilaku sesama manusia. Maka syukuri apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai jodoh dan pasangan. Sungguh tidak etis dan sangat tidak manusiawi bila engkau hanya pandai mengorek kekurangan pasanganmu, namun engkau tidak pandai menemukan kelebihan-kelebihan pasanganmu. Itu adalah membuktikan bahwa engkau adalah manusia yang bodoh dan tidak pandai bersyukur. Hanya pandai mengorek kekurangan pasangan dan tidak bisa menemukan kelebihan dan kebaikan-kebaikan pasangan. Itu adalah kezaliman sekaligus kebodohan. Engkau harus membuktikan bahwa engkau adalah pasangan yang betul-betul berjiwa besar, pandai mengorek-ngorek kebaikan sekecil apapun pada pasangan kita, dan menutupi apapun sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya keburukan yang ada pada pasangan. Lihai dalam menemukan apapun kelebihan, memujinya dengan setulus hati, dan lihai dalam menutupi kekurangan, menyembunyikannya dengan setulus hati juga. Apalagi bagi seorang suami, Nabi sendiri bersabda, wanita itu bagaikan tulang rusuk. Bila engkau ingin meluruskannya, niscaya engkau akan menjadikannya patah tulang rusuk itu. Dan bila engkau bersenang-senang dengannya, niscaya engkau dapat bersenang-senang dengannya, sedangkan ia adalah bengkok. Perbanyaklah tersenyum, karena ternyata pasanganmu memiliki banyak kelebihan. Istri adalah anugerah, suami adalah anugerah, di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Banyak laki-laki kesulitan mendapatkan istri, dan banyak wanita kesulitan mendapatkan suami. Suami dan istri adalah anugerah gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang engkau minta sendiri untuk dipasangkan
dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasangkan kita. Masya Allah, dengan suami, dengan istri sebagai pasangan kita bisa tertawa bahagia tanpa bayar. Nikmat yang sangat nikmat melebihi materi sejuta dunia. Karena nikmat itu ada kebahagiaan di dalam hati. Seandainya cemburu-cemburulah perkara ini, kebahagiaan, semua itu tidak bisa didapat melalui materi, tidak bisa dibeli dengan harga dolar ataupun rupiah. Apalagi kepemimpinan seorang suami, ketaatan seorang istri, pengabdian seorang istri, bimbingan seorang suami adalah sesuatu yang sangat mahal. Tidak bisa didapatkan dengan mudah. Suami-suami yang tidak peduli banyak. Istri-istri yang tidak taat pun banyak. Apalagi jika dikaitkan dengan agama. Berapa banyak suami istri yang peduli dengan agama. Berapa banyak suami istri yang peduli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak suami istri yang peduli dengan pahala. Berapa banyak suami istri yang peduli dengan akhirat. Suami yang bertanggung jawab urusan dunia banyak. Menafkahi rumah, kendaraan, perhiasan, makanan, minuman, pakaian. Sempurna. Bahkan melebihi dari sempurna apabila ada. Berlebihan malah. Yang perlu, yang tidak perlu. Yang terbuang, yang sia-sia. Dipenuhi oleh suami yang dikatakan bertanggung jawab. Tapi dalam urusan agama, berapa banyak suami yang masa bodoh dengan agama istrinya, agama anak-anaknya. Berapa banyak suami yang peduli dengan aurat istrinya, dengan keilmuan agama istrinya. Dia tidak tahu bagaimana sesungguhnya yang namanya syarat wudu, syarat mandi, rukun wudu, rukun sholat, dan sebagainya. Dia tidak pernah ajarkan satu huruf pun. Yang dia beri hanya rupiah demi rupiah, gram demi gram emas, gelang, kalung, dan sebagainya. Tapi ia bungkam dan bisu 1000 bahasa untuk mengajarkan satu alif, ba, ta kepada istri dan anak. Suami inilah yang akan kalang kabut dan tersiksa luar biasa ketika di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan malu, begitu malunya yang tiada tara di hadapan anak istrinya dulu jadi puja sebagai kepala rumah tangga yang berhasil dan sukses menyejahterakan keluarga, dibangga-banggakan, disebut-sebut namanya, dipuji dan dipuja. Namun hal itu justru bukan jaminan ia dikatakan sebagai suami yang berhasil, suami yang sukses membawa keluarga. Bukan itu. Bisa jadi ia telah sukses membawa anak-anaknya menjadi orang-orang yang cerdas secara dunia, menjadi anak-anaknya bertitel, bergelar, tapi ternyata ia tidak mampu untuk membawa anak-anaknya dari kejahilan agama, menyelamatkan anaknya dari kebodohan agama, sehingga anaknya tumbuh tanpa mengenal Allah, apalagi mengenal sunnah, apalagi mencintai agama. Dan ia anggap itu biasa, wajar, sebagaimana umumnya. Wahai anak, jangan pernah menjadi suami dan kepala rumah tangga seperti ini. Rumah-rumah yang demikian akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami-suami yang hanya peduli kepada harta, kepada nafkah dunia, memang ia telah tunaikan semua itu dengan baik dan sempurna.
Tapi tuntunan di akhirat bukan itu. Yang Allah perintahkan adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari kemiskinan. Bukan dari ketidakpunyaan. Bukan dari kepapaan harta dan benda. Tapi yang Allah perintahkan kepada setiap kepala rumah tangga. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka adalah ujung dari semua dosa. Api neraka adalah akibat dari semua kemaksiatan. Maka memelihara keluarga dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, dari pelanggaran, dari ketidaktaatan. Semua itu ada tanggung jawab kepala rumah tangga. Jangan biarkan istri melawan, jangan biarkan anak melawan dalam perkara ini. Tundukkan mereka benar-benar dengan keimanan dan keyakinan. Memohon kepada Allah supaya Allah mudahkan dalam membimbing dan membawa keluarga terhindar dari api neraka dan menuju surga. Inilah kewajiban. Maka jadilah imam, ajarilah ahli keluargamu wahai anak dengan pendidikan keimanan, keyakinan, kesolehan. Berilah teladan kepada mereka. Contohkan apa yang terbaik dari apa yang bisa. Berlakulah seperti Ali radhiyallahu anhu, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti Umar radhiyallahu anhu, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagai suami-suami yang sukses, yang membawa keluarga menuju surga. Bisa jadi omongan itu mudah, tapi kenyataan di lapangan dalam kehidupan tidak semudah itu. Rintangan-rintangan dan halangan pasti akan datang, menggoda, menggoyang, melunturkan keimanan, supaya kepala rumah tangga itu roboh dengan keimanan, roboh dengan agama. Akhirnya kembali setan dan hawa nafsu yang akan menguasai, dan itu akan bertubi-tubi datang, berusaha merobohkan keimanan dan keyakinan seorang kepala rumah tangga. Ingatlah wahai anakku, ketika engkau membangun rumah dengan fisik seperti apapun, mau rumah itu mewah ataupun rumah yang sederhana, ataupun rumah yang dibawa sederhana, waspada. Tentu engkau tidak ingin rumahmu kemasukan maling dan pencuri. Engkau tidak akan mau dan tidak akan membiarkan siapapun pencuri yang memasuki rumah. Wahai anakku, bagus kalau engkau lakukan itu. Karena itu sebagai tanggung jawab seorang suami dan kepala rumah tangga. Memelihara harta dan kehormatan keluarga adalah kewajiban. Tapi waspada dan waspada. Karena pencuri yang paling berbahaya, mereka bukan mencuri hartamu, bukan mencuri kekayaan. Mereka akan mencuri iman dan keyakinan. Mereka akan mencuri kesolehan, ketawakalanmu kepada Allah. Inilah pencuri yang berbahaya. Dan itu adalah syaitan laknatullah alaih. Mereka tidak akan peduli berapa banyak harta yang kau miliki. Mereka tidak peduli berapa banyak emas, intan berlian yang engkau simpan. Mereka tetap akan datang, walaupun rumahmu semiskin apa, tidak ada harta di dalamnya, ataupun rumahmu semewah apapun, mereka tidak peduli. Mereka akan datang untuk mencuri dan merampok keimananmu, keyakinanmu, kesolehanmu. Engkau dan keluargamu diancam untuk perkara ini. Mereka akan datang terus merampok dengan habis-habisan.
sampai engkau tidak memiliki apapun yang tersisa dari agama. Waspadailah perkara ini. Para pencuri ini tidak bisa dihentikan dengan satpam, dengan keamanan, dengan listrik, alarm, dengan kunci-kunci yang berlipat kali ganda. Tidak bisa. Mereka akan tetap datang dengan caranya sendiri untuk bisa merampok dan merampas keimanan yang dimiliki. Maka waspada akan perkara itu. Inilah yang Allah firmankan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah. Peliharalah. Karena para pencuri ini tidak pernah istirahat sedikit pun. Tidak pernah terlelap sedetik pun. Mereka terus berusaha dan berusaha. Dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka sampai hari kiamat tiba. Mereka akan membawa para korbannya untuk menyertai mereka di neraka jahanam yang terhina. Wahai anakku, jadilah engkau betul-betul pemimpin dan imam, betul-betul dalam perkara ini. Engkau mesti tegak dan kuat. Karena engkau pemimpinnya. Semua ini akan datang bertubi-tubi. Kadang-kadang masuk melalui pintu ekonomi, kadang-kadang masuk melalui pintu keluarga, kadang-kadang masuk melalui pintu tetangga, kadang-kadang masuk melalui pintu apapun. Yang dituju dan diincar, ingat, bukan harta, bukan kekayaan, bukan emas dan perak dan perhiasan, tapi keimanan dan ketakwaan, kesolehan dan ketawakalan, budi pekerti dan akhlak. Itulah yang jadi incaran para perampok jahat ini. Wahai anakku, bagaimana kita bisa berjaga dari diri mereka? Bagaimana kita bisa terpelihara dari incaran-incaran mereka ini? Tidak ada lain, berpegang terus kepada agama. Dakwahkan agama ini, maka engkau akan dapat kekuatan. Bicarakan kebesaran Allah, maka engkau ada kekuatan. Mereka akan lari dengan sendiri. Sebagaimana ketika azan dikumandangkan, mereka akan lari kalang kabut ketakutan. Tidak ada yang bisa membuat mereka kabur, kecuali dengan engkau serukan agama Allah. Serukan kebesaran Allah. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau sampaikan lagi dan lagi kebesaran Allah, wa rabbaka fakabbir, dan besarkan Rabbmu, gaungkan Allah. Kebesaran Allah lah yang membuat mereka akan menciut dan takut. Mereka akan lari dan kabur. Mereka tidak akan berani mendekatimu selama engkau membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajarilah istri dan anak-anakmu tentang kepentingan dakwah ini. Sampaikan kepada mereka bahwa setiap diri mereka pun adalah da'i ilallah. Sampaikan, pahamkan, masukkan perasaan ini pada istri dan anak-anak. Sebagaimana perasaannya Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana perasaannya Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana perasaannya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Sampaikan. Maka ketika kebesaran dakwah muncul di dalam hati-hati keluarga kita, apa yang terjadi? Allah lah yang akan menjadi pelindung kita. Allah lah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Allah lah yang akan memelihara kita. Zahiran batinan, secara zahir dan batin, Allah lah benteng yang sempurna. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang cantik dan indah. Selalulah menyebutnya, selalulah membesarkan. Maka disitulah kunci segala kebahagiaan, segala keamanan, segala kemakmuran. Ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Apabila kita mendekati Allah, Allah lebih lagi mendekati kita. Itu sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, peliharalah ahli keluarga dengan segenap jiwa.
bukan hanya untuk di dunia belaka, tapi juga untuk akhirat nanti. Bukan saja di akhirat, di dunia pun Allah akan bahagia, pasti. Dan untuk bahagia tidak perlu dengan harta, tidak perlu dengan benda. Allah bisa membahagiakan kita dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang qanaah, hati yang senantiasa bersyukur, hati yang ridho. Itulah kebahagiaan orang beriman. Itulah kebahagiaan yang pernah Allah berikan pada para sahabat, orang-orang yang paling dikasihinya di antara manusia. Lihat, walaupun mereka tidak memiliki apapun, kesenangan mereka bukan karena mereka bisa menundukkan Romawi dan Persia, bukan. Kebahagiaan mereka bukan ketika melihat emas dan perak di bawah kaki-kaki mereka, bukan. Kebahagiaan mereka bukan ketika melihat senjata-senjata yang bisa menjadi rampasan, bukan. Kebahagiaan mereka bukan ketika tanah-tanah milik musuh itu menjadi milik mereka, bukan. Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka berhasil mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka berhasil mengorbankan hawa nafsu demi kesenangan Allah dan Rasul. Ketika mereka sukses menyenangkan Allah dan Rasul, disitulah mereka bahagia. Disitulah mereka merasa hati mereka luar biasa senangnya, gembira. Ketika mereka telah menyenangkan Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya, itulah kebahagiaan. Walaupun di hadapan mereka bertumpuk emas dan perak, walaupun di hadapan mereka tergulingnya Romawi dan Kisra, tapi itu bukan tujuan. Mereka hanya melaksanakan, menunaikan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Dan ketika itu terlaksana, sempurnalah tujuan, tercapailah tujuan. Itulah kebahagiaan. Dan sebuah keluarga pun sama. Tujuan yang sebenarnya dari kebahagiaan bukanlah emas dan perak, bukanlah kalung dan gelang, bukanlah intan dan permata, bukanlah rupiah dan dolar, bukanlah status dan kedudukan. Tapi sebuah rumah tangga dikatakan bahagia sampai pada tujuan adalah ketika keluarga itu bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya, menyempurnakan keinginan Allah dan Rasul. Maka apalagi cita-cita yang tertinggi yang melebihi daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu dengan perkara ini, yang melihat kebahagiaan hanya ada pada benda, kekayaan, dan harta. Bukan. Jangan tertipu, wahai anakku. Jangan pernah tertipu. Yang perlu ditingkatkan dan diperjuangkan adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Bawa istri, bawa anak, bawa keluarga menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhoi apa yang ada, berqanaah dengan apa yang ada, menikmati, mensyukuri apa yang ada. Jangan pernah cemburu dan iri hati, apalagi dengki terhadap benda dan materi yang dimiliki oleh orang lain. Jangan pernah, karena itu akan menyiksamu luar biasa. Wahai anak, bimbing istri betul-betul dengan cara yang paling hikmah, yang berimbang antara ketegasan dan kelembutan. Tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lemah. Seorang pemimpin, dia mesti tegas, dan dia juga lembut. Dia adil dan bijaksana. Wahai anakku, dengarlah suara hati para istri. Sebenarnya, jujur, istri-istri itu berkata terhadap suaminya. Kadang-kadang ungkapan ini bisa terucapkan dengan jelas dan terang-terangan. Tapi kadang-kadang istri tidak bisa menyampaikannya dengan jelas dan terang-terangan, tetapi senantiasa terucap di dalam batin mereka.
Istri-istri itu berkata, "Wahai suamiku, jadilah engkau imamku yang mampu mengajariku tentang berkorban demi agama, demi Islam, sebagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadilah engkau imamku, wahai suamiku, yang mengajariku tentang kesabaran dan ketaatan, sebagaimana ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Wahai suamiku, jadilah engkau imamku yang mampu mengajariku dalam menjaga kehormatan seperti ibunda Maryam. Wahai suamiku, jadilah engkau imamku yang menuntunku menuju surga. Jadilah engkau sebagai imam yang mampu memimpin keluargamu menuju surga. Jadilah engkau imamku yang mampu melindungiku dan anak-anakmu dari api neraka. Wahai suamiku, aku ingin selalu menjadi bidadari untukmu, tidak hanya di dunia sekarang ini, tetapi juga sampai ke surga Allah kelak nanti. Maka tidak akan mudah seperti yang aku bayangkan untuk mencapainya, wahai suamiku. Adinda ini juga perlu bantuan dan dukunganmu. Engkau suamiku, ingatkanlah dengan tegas setiap kesalahanku, namun diiringi dengan kelembutan. Karena istrimu ini, adindamu ini, hanyalah tulang rusukmu yang bengkok. Jangan engkau paksa untuk menjadi lurus, karena ia akan patah. Tapi juga jangan engkau biarkan, karena akan selamanya menjadi bengkok. Adinda tidak mau bengkok seterusnya, yang akan membawa Dinda kepada neraka. Maka Dinda perlu bimbinganmu, wahai suami, untuk meraih ridho darimu dan terlebih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinda tidak mampu sendiri. Dinda lemah. Dinda banyak kekurangan. Dinda perlu sosok yang kokoh, yang tegas, yang kuat untuk menjadi imam bagi Dinda sebagai istrimu, untuk bisa melangkah dalam ketaatan. Wahai suamiku, Dinda ini hanyalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Dan Dinda juga menyadari engkau pun demikian. Dinda hanya wanita yang rapuh, yang bisa rapuh dan jatuh. Begitu juga engkau hanya lelaki biasa yang bisa menjadi khilaf dan lupa. Kita ini hanya pribadi-pribadi yang memiliki ego masing-masing. Kita bisa mengajukan semua logika untuk merancang masa depan surga kita. Namun kita hanyalah manusia yang tidak berdaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kekuatan doalah yang bisa membantu kita. Hanya kesederhanaan pemikiran kita tentang sabar dan syukur yang bisa menyelamatkan kita. Wahai suamiku, jangan pernah takut sayang. Jika suatu saat badai datang menerjang kapal kita, Adinda akan selalu mendampingimu melawan badai itu. Luruskanlah arah dan tetap kembangkanlah layar. Dinda akan membantumu dengan kompas penunjuk arah yang benar. Tetaplah tabah menghadapinya, karena badai itu akan mendewasakan kita hingga kita akan sampai ke pulau impian kita. Karena Allah tidak akan menguji kita di luar kesanggupan kita. Yang Allah kehendaki adalah pengorbanan kita. Yang Allah inginkan adalah pengorbanan kita. Mengorbankan apa yang kita bisa. Yakinlah akan ada terang setelah gelapnya malam. Akan ada kemudahan setelah kesusahan. Kuatkanlah kerangka kapal kita.
agar anak-anak kita nanti tetap aman di dalamnya. Meskipun kapal mengalami goncangan, persiapkanlah untuk mereka pendidikan akhlak yang terbaik, sehingga mereka bisa meneguhkan perjuangan kita dan melanjutkan cita-cita kita. Wahai suamiku, mungkin pernah tersirat di dalam benakmu bahwa engkau telah salah memilihku menjadi istrimu dan pasanganmu. Kadangkala aku mengganggumu dengan semua rajuk manjaku. Aku juga sering membatasi kebebasanmu yang tidak sama lagi seperti dulu. Ketika engkau masih pemuda, aku sering tertidur lebih dulu saat engkau pulang larut malam. Tetapi walau bagaimanapun aku ingin, aku selalu setia menunggumu. Aku selalu panjatkan namamu dalam doa-doa. Ketika aku rela pergi menjadi istrimu, ingatlah bahwa banyak orang yang telah aku tinggalkan untuk dirimu. Orang tuaku, sanak saudaraku, sahabat-sahabatku, semuanya itu telah aku tinggalkan demi dirimu. Dan aku biarkan engkau mengisi seluruh kekosongan hatiku. Jadi wahai suamiku, seandainya aku tidak sengaja melakukan kesalahan, janganlah egoisme dan kekasaran yang engkau tunjukkan, tapi perlakukanlah aku dengan lembut. Bicaralah dengan ketenangan, dengan kedamaian. Saat aku ingin engkau menemaniku, dan engkau ketika itu larut dalam kesibukan, sesungguhnya hatiku sangat haus akan perhatianmu. Aku hanya meminta sedikit perhatian. Ketika aku menangis terseduh-seduh, aku ingin engkau memeluk aku. Saat aku sedang gusar, maka peganglah tanganku, peluklah aku. Walaupun engkau tidak mengatakan apa-apa, tapi hatiku akan merasa tenteram bahwa engkau akan bersamaku dan tidak meninggalkanku begitu saja. Wahai suamiku, apabila aku banyak keinginan, maka ingatkan aku untuk selalu bersyukur memilikimu. Dan apabila aku lalai, ingatkan aku dengan lembut, bukan dengan kemarahan yang membuat hatiku menciut, yang membuat hatiku takut. Ketika engkau sedang hanyut dalam lautan emosi, maka pandanglah aku bukan sebagai musuh atau penghalang. Pandanglah aku dengan kasih sayangmu. Walaupun bagaimana rupaku pada saat itu, engkau harus pandang bahwa hatiku mencintaimu. Aku ini, wahai suamiku, wanita yang tidak sempurna, yang sedang belajar menjadi perhiasan dunia untukmu. Sebagai istri yang salehah, yang mampu menyertaimu masuk ke dalam surganya. Wahai anakku, itulah curhat dan setiap istri. Ucapan dan ungkapan istri yang kadang-kadang mungkin tidak terungkap, tersimpan di dalam hati-hati mereka. Tapi permohonan ini mesti engkau dengarkan, engkau perhatikan dengan benar-benar, dan engkau buktikan dalam kenyataan. Oleh sebab itu, luangkanlah waktu, terutama ketika melewati tengah malam. Di tengah tahajudmu, pandanglah istrimu yang terbaring letih itu. Tataplah wajahnya yang masih penuh dengan gurat-gurat kepenatan dan keletihan pada hari itu. Karena kadang-kadang istrimu tidak sempat untuk beristirahat sekejap mata pun. Kalau saja tidak ada air wudhu yang membasahi wajah itu setiap hari, barangkali sisa-sisa kecantikannya sudah tidak ada lagi. Beruntung istrimu wanita yang salehah. Ia tegar dan ia melampiskannya dalam sholat-sholatnya.
Tidak bisakah engkau sekedar menghargai keletihannya yang tulus tanpa pamrih? Semoga dengan perhatianmu kepadanya, kelak istrimu akan berkata tentangmu sebagaimana Bunda Aisyah berucap tentang suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu pujian. Semua perilakunya menakjubkan bagi. Inilah ungkapan Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua perilakunya menakjubkan baginya. Jadilah engkau termasuk laki-laki yang mulia, sebab tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia. Ingat, Rasulullah SAW pernah berpesan tentang istri. Dengarkan baik-baik wahai anak. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya istri kalian memiliki hak atas kalian, sebagaimana kalian memiliki hak atas mereka. Ketahuilah bahwa kalian mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kitabullah. Takutlah kepada Allah dalam mengurusi istri kalian. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk selalu berbuat baik. Istri datang kepada suami sah menjadi seorang istri dengan meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan kemanjaannya kepada orang tua, meninggalkan segala kenikmatan di rumah keluarganya. Lalu jadilah ia seorang istri yang lelaki menyuruhnya berbuat ma'ruf dan melarangnya dari perbuatan mungkar, dan dia melayaninya demi ridha Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu ini adalah perintah agama. Maka renungkanlah wahai anakku, bagaimana bisa seorang suami memukul istrinya setelah istrinya meninggalkan seluruhnya untuk dirinya? Bagaimana bisa seorang suami bersama-sama teman-temannya makan di restoran bersukaria tanpa mempedulikan siapa yang ada di dalam rumah yang dia tinggal? Bagaimana bisa seorang suami membiarkan istrinya tidur dalam keadaan sedih dan air matanya menetes karena perilaku suaminya yang kasar? Bagaimana bisa seorang suami meninggalkan tanggung jawabnya terhadap istrinya, padahal ia telah diamanati, diwasiatkan betul-betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berbuat baik kepada kita. Lihatlah ketika sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah sikap Rasulullah SAW ketika menemui kalian para istri? Apa jawab Aisyah? Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan tertawa dan tersenyum, seakan-akan tidak ada beban di pundak beliau yang mulia, seakan-akan beliau tidak memiliki beban dan persoalan yang berat, sehingga istri-istri beliau merasa nyaman dan senang bercanda dengan beliau. Inilah yang terjadi pada diri Nabi SAW. Jangan sampai kita menjadi suami-suami yang suka bercanda dan tertawa dengan teman-temannya, tetapi malah cemberut dan bermuka masam dengan keluarganya. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu, wahai anakku. Wahai anakku, sebagai suami tentu kita memiliki kendali penuh untuk menentukan warna, menentukan bentuk bagaimana keluarga dan rumah tangga kita. Namun wahai anakku, jangan sampai perasaan itu membuat kita menzalimi istri dan anak-anak kita. Walaupun wewenang itu ada di tangan suami sebagai kepala rumah tangga, tapi suami yang dikehendaki, pemimpin yang dikehendaki adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tegas tapi bukan keras, yang lembut tapi bukan lemah, berimbang. Kapan mesti tegas dan kapan mesti lembut, tapi semua itu dikemas dalam keharmonisan. Bagaimanapun keadaannya,
tetap keharmonisanlah yang dijaga. Mawaddata warahmah, yaitu senantiasa ada rasa sayang, ada rasa kasih, ada rasa cinta. Walaupun yang nampak, yang ditunjukkan oleh anak dan istri itu tidak berkenan di hati, menjaga kesabaran, menahan amarah. Itulah kendali yang seharusnya senantiasa ada di hati-hati suami. Pandai menjaga kondisi, pandai mengendalikan situasi. Karena inilah laki-laki menjadi pemimpin, di mana dia harus tegas, sampaikan dengan tegas. Di mana dia harus lembut, sampaikan dengan kelembutan. Tegas itu perlu, sangat-sangat diperlukan. Disiplin dalam segala hal, dalam keseharian, dalam pendidikan, dalam ibadat, dalam akhlak, semuanya dalam kendali seorang suami. Yang mesti dijaga oleh para suami adalah wibawa. Jangan sampai suami kehilangan wibawa. Baik wibawa di hadapan istri dan juga wibawa di hadapan anak-anak. Ketika suami kehilangan wibawa, maka apapun nasihat, apapun perlakuan, apapun tindakan tidak akan masuk ke dalam hati anak dan istri. Maka jagalah wibawa. Bagaimana wibawa bisa wujud dalam diri suami? Disitulah ketegasan, disitulah kelembutan, dan disitulah teladan. Tunjukkan kepada anak istri kita bagaimana sebenarnya contoh seorang pemimpin senantiasa terdepan dalam teladan, dalam ibadat kita yang paling dulu, dalam akhlak kita mencontohkan paling dulu, dalam menjaga amarah kita mencontohkan paling dulu. Maka wibawa itu akan wujud di dalam diri suami. Dan ketika wibawa sudah wujud dalam diri suami, insya Allah akan mudah wujudnya ketaatan dalam rumah tangga. Kedekatan mesti ada, keharmonisan mesti ada, canda tawa mesti ada, kebebasan untuk berpendapat mesti ada, tapi kewibawaan mesti terjaga. Inilah peran suami yang sesungguhnya. Karena suami adalah pemimpin keluarga. Tapi ketika muncul ketidaktaatan, ketidakpatuhan dari istri dan anak, maka tunggulah kehancuran. Bisa jadi rumah tangga dan keluarga berjalan, walaupun di dalamnya penuh dengan ketidaktaatan. Istri yang melawan, anak yang melawan. Tapi perjalanan ini tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga dan keluarga yang demikian jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kata-kata rumah tangga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketaatan pada Allah, pada Rasulnya, dan pada pemimpinnya. Ketaatan pada Allah, pada Rasul, dan pada ulil amri. Yang paling terkecil dari ulil amri adalah pemimpin-pemimpin keluarga, para pemimpin-pemimpin rumah tangga. Bagaimana anak dan istri bisa mentaati Allah dan Rasulnya apabila mereka tidak terdidik untuk taat kepada ulil amrinya, yaitu ayahnya, suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Maka tumbuhkan ketaatan ini sejak awal rumah tangga. Semua tunduk dalam mentaati Allah dan Rasul. Ketika pemimpin taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan tundukkan hati-hati manusia untuk taat kepadanya. Tapi ketika pemimpin tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan munculkan ketidaktaatan pada para pengikutnya. Maka pandai-pandailah menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga. Membekali diri dengan takwa, dengan sabar, dengan syukur, dengan kelembutan, dengan menahan amarah, dengan keceriaan, dengan memaafkan, dengan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga tindakan yang paling berbahaya dalam rumah tangga adalah dayusnya suami.
Dayusnya suami adalah ketika suami sama sekali membiarkan istrinya, anak-anak gadisnya berbuat melanggar syariat dengan nyata di hadapan matanya, sepengetahuannya. Ia tidak gelisah ketika istrinya keluar bepergian, bersolek, memakai wewangian, dan berhias untuk lelaki lain, untuk penampilan yang dinikmati oleh orang lain. Istri pergi berjam-jam di pasar, bergaul, bercampur aduk dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada keperluan. Ataupun anak gadisnya keluar atau berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau sekedar berhubungan lewat WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Sedangkan sang ayah atau suami sebagai kepala keluarga membiarkan, mendiamkan, atau na'udzubillah bahkan ridho dengan hal itu, maka sudah terjatuhlah suami atau ayah tersebut ke dalam posisi dayus yang diharamkan surga baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka wahai anakku, peduli kepada keluarga, bukan sekedar dalam urusan materi, tapi dalam urusan agama. Jangan sampai pelanggaran-pelanggaran agama didiamkan dan engkau bisu serta bungkam. Ingatkan, ajari, bimbing, peringatkan. Bahkan kalau sampai pada tahap harus menghukum dengan peringatan-peringatan keras, maka laksanakan. Disitulah diberkahinya rumah yang terpampang di dindingnya rotan untuk mendidik anaknya. Walaupun tidak digunakan rotan tersebut, tapi sebagai peringatan bagi ahli keluarga untuk taat kepada agama.